Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo, apa kabar sahabat cinta Pramuka? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Sahabat cinta Pramuka, jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Cinta Pramuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan obrolan kita tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan lampiran keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 nomor 07/Munas/2018. Jika pada kesempatan yang lalu kita membahas bab 1, yaitu tentang nama, status, tempat, dan hari pramuka, maka hari ini kita akan membahas tentang bab 2. Pada bab 2 ada 4 poin penting, yaitu yang pertama asas gerakan pramuka, kemudian yang kedua tujuan gerakan pramuka, yang ketiga tugas pokok, dan yang keempat adalah fungsi gerakan pramuka. Oke, tetap terus di channel kesayangan kita. Oke, berikut ini isi dari bab 2. Bab 2. Asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi gerakan pramuka. Asas dijelaskan dalam pasal 2, tujuan dijelaskan dalam pasal 3, tugas pokok dijelaskan dalam pasal 4, dan fungsi dijelaskan dalam pasal 5. Yuk kita bahas satu persatu. Pasal 2. Asas. Gerakan pramuka berasaskan Pancasila. Kemudian pasal 3. Tujuan. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka A. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Poin B. Tujuan gerakan pramuka untuk membentuk setiap pramuka menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Pasal 4. Tugas pokok. Gerakan pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik. Pasal 5. Fungsi. Gerakan pramuka berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan non-formal di luar sekolah dan di luar keluarga
sebagai wadah pembinaan serta pengembangan kaum muda yang dilandasi dengan sistem Among, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Nah, sahabat cinta pramuka, itulah tadi asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi gerakan pramuka. Kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta pramuka, berikutnya akan kita simak penafsiran atau penjelasan lebih dalam tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi gerakan pramuka di dalam anggaran rumah tangga. Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. Pertama, asas gerakan pramuka yang dijelaskan dalam pasal 5, yaitu asas. Bahwa poin pertama, Pancasila adalah satu-satunya asas gerakan pramuka untuk mencapai tujuan. Poin kedua, Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota gerakan pramuka. Nah, ini ya penjelasan dari asas. Jadi, Pancasila ini adalah merupakan satu-satunya asas gerakan pramuka untuk mencapai tujuan. Kemudian, Pancasila itu diimplementasikan dalam sikap dan perilaku setiap anggota pramuka. Kemudian, penjelasan berikutnya yaitu tentang tujuan. Terdapat di dalam pasal 6, tujuan. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi A. Manusia yang memiliki 1. Kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, diharapkan setiap anggota gerakan pramuka memiliki kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, yang kedua, memiliki akhlak mulia. Kemudian, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Kemudian, poin kedua, memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Poin ketiga, memiliki kesehatan jasmani yang kuat. Dan yang keempat adalah memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Nah, itu tujuan gerakan pramuka pada poin yang pertama. Kemudian, selain memiliki kepribadian yang baru saja disebutkan tadi, maka tujuan gerakan pramuka adalah agar setiap anggota gerakan pramuka menjadi warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas membangun bangsa dan negara. Jadi, setiap anggota gerakan pramuka ini diharapkan menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, kemudian patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, berguna. Jadi, dimanapun anggota gerakan pramuka ini berada, dia berguna. Berguna untuk
dirinya sendiri sehingga dia mandiri, tidak menyusahkan orang lain. Kemudian dia pun mampu bekerja sama ya, bersama masyarakat, ya, terutama yang ada di lingkungannya ini khususnya, dan umumnya bekerja sama dalam pembangunan nasional. Ya. Kemudian pasal 7, tugas pokok. Dalam anggaran rumah tangga ini dijelaskan ada 3 poin. Yang pertama, gerakan pramuka. Gerakan pramuka ini memiliki tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter agar menjadi generasi yang baik. Generasi yang baik dan lebih baik tentunya ya. Bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik. Nah, itu poin pertama. Kemudian tugas pokok yang kedua, menyelenggarakan pendidikan kepramukaan tersebut itu dilaksanakan dengan bimbingan anggota dewasa. Jadi harus ada orang dewasa yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut perlu dilakukan kerjasama yang baik. Yang pertama, kerjasama antara penyelenggara dengan orang tua, kemudian dengan guru, dan unsur masyarakat, agar terdapat sebuah keselarasan dan kesinambungan dalam pendidikan. Nanti ya, penjelasan daripada tugas pokok. Yang terakhir adalah pasal 8, fungsi. Fungsi ini dijelaskan dalam 3 poin. Poin yang pertama, gerakan pramuka berfungsi sebagai organisasi pendidikan non-formal di luar sistem pendidikan sekolah atau pendidikan formal, dan di luar sistem pendidikan keluarga, yaitu informal. Dalam pelaksanaannya, yaitu saling melengkapi dan memperkaya. Jadi, gerakan pramuka ini berfungsi sebagai organisasi pendidikan non-formal yang mengokohkan pendidikan formal dan pendidikan informal di dalam keluarga. Kemudian poin yang kedua, gerakan pramuka ini juga berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan dilandasi sistem Among. Ya, jadi dalam gerakan pramuka ini menggunakan sistem Among. Prinsip dasar dan metode kepramukaan. Nah, kemudian poin yang ketiga, pelaksanaan dari fungsi tersebut disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi sifatnya adalah fleksibel, ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi atau yang ada dalam masyarakat. Oke, sahabat cinta pramuka, itulah tadi penjelasan dari bab 2 tentang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi gerakan pramuka. Baik, kakak-kakak dan adik-adik sahabat cinta pramuka, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan dapat kita lanjutkan diskusi kita ini pada kesempatan lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.